Halo Sobat Graha Satwa. Setiap tahun lebih dari 100 juta ekor hewan terbunuh di dalam laboratorium. Berdasarkan data dari People for the Ethical Treatment of Animal, mereka dikorbankan untuk berbagai kepentingan ilmiah. Secara etis, percobaan yang mengorbankan hewan ini seringkali ditentang, terutama oleh para aktivis. Namun, hal ini seringkali dilakukan demi kelangsungan hidup manusia, mulai dari uji coba vaksin hingga penelitian penyakit tertentu. Melihat begitu besarnya pengorbanannya demi manusia, kita harus tahu hewan apa saja yang biasa dilibatkan dalam eksperimen sains. Berikut Graha Satwa telah merangkum 7 hewan yang digunakan sebagai eksperimen sains. Nah, sebelum memulai video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika Anda ingin membeli obat atau vitamin-vitamin untuk hewan kesayangan Anda, bisa cek di deskripsi dengan di Shopee namanya Graha Satwa dan di Tokopedia dengan nama Graha Satwa juga. Yang pertama ada tikus. Dari data Foundation for Biomedical Research menunjukkan bahwa 95% hewan yang ada di laboratorium adalah tikus, baik tikus hitam maupun putih. Mereka biasanya melihat reaksi infeksi, penyakit, uji vaksin, obat, dan hal medis lainnya. Ada beberapa hal yang menyebabkan ilmuwan sering menggunakan tikus sebagai objek eksperimen. Dilansir dari Life Science, yang pertama adalah alasannya kenyamanan. Tikus berukuran kecil, mudah dirawat, dan mudah beradaptasi dengan lingkungan laboratorium. Selain itu, mereka juga murah, tidak agresif, serta mudah berkembang biak. Alasan lain kenapa tikus sering dipakai dalam eksperimen sains adalah karakteristik genetiknya mirip dengan manusia, mulai dari proses tubuh, sistem organ, hingga penyakit yang mereka alami. Kemiripan ini dapat digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan penelitian. Di urutan kedua ada kelinci. Hewan lab berikutnya, khususnya kelinci albino. Dilansir dari NAVS, hewan bertelinga panjang ini biasa digunakan untuk prosedur yang melibatkan rasa sakit. Misalnya, ketika menguji keamanan obat dan alat medis atau untuk mengukur tingkat toksisitas bahan kimia. Untuk melakukan semua prosedur, kelinci seringkali tersiksa, keracunan, menjadi cacat, atau bahkan mati. Karena dinilai menyiksa hewan, pada tahun 70-an hingga 80-an, kelompok pencinta hewan mengajukan eksperimen dilakukan di luar lingkungan biologis atau di luar tubuh hewan. Yang ketiga ada anjing. Hewan peliharaan yang satu ini juga tak luput untuk digunakan dalam eksperimen sains. Menurut laman American Anti-Vivisection Society, anjing sering digunakan untuk meneliti penyakit jantung, paru-paru, kanker, dan ortopedi. Alasan ilmuwan banyak memanfaatkan anjing adalah obat dan vaksin biasanya harus diujikan kepada hewan pengerat dan bukan pengerat. Ini untuk mendapatkan hasil uji yang lebih akurat. Jenis anjing yang biasa digunakan adalah anjing beagle karena ukuran yang sedang dan tidak agresif. Mereka dibiarkan khusus untuk kepentingan laboratorium dan biasanya berusia kurang dari 1 tahun. Walaupun begitu, anjing tetap saja sulit beradaptasi dengan lingkungan laboratorium. Dilansir NAVS, mereka seringkali menunjukkan gejala seperti stres, ketakutan, tremor, hingga gelisah. Di urutan keempat ada monyet. Tak perlu diragukan lagi bahwa primata adalah hewan yang paling mirip secara genetik dengan manusia. Namun, karakteristik tersebut membuatnya memiliki kelebihan dan kekurangan untuk digunakan sebagai hewan laboratorium. Kelebihannya, hampir semua organ dan sistem tubuh primata sama dengan manusia. Organ pencernaan, sistem metabolisme, otak, dan penyakit yang dialaminya cukup mirip dengan manusia. Jika mereka dimanfaatkan untuk penelitian penyakit dan uji coba obat, hasil pun bisa lebih akurat. Yang kelima ada hamster. Walaupun masih berada dalam satu keluarga dengan tikus, penggunaan hamster dalam lingkungan eksperimen yang cukup berbeda. Dilansir Science Direct, hewan pengerat ini sering dimanfaatkan untuk meneliti infeksi virus RNA yang terjadi di dunia. Contohnya virus Ebola, hantavirus, virus demam kuning, dan lain sebagainya. Di urutan keenam ada guinea pig. Walaupun dinamakan pig atau babi, guinea pig termasuk ke dalam golongan hewan pengerat seperti hamster.
Mereka adalah salah satu hewan yang paling sering digunakan di laboratorium selain tikus. Penyebabnya adalah guinea pig dapat dimanfaatkan dalam lingkup sains yang cukup luas. Mereka bisa menjadi model penelitian sistem imun, sistem saraf, pernapasan, fungsi ginjal, reproduksi, hingga indera pendengaran. Tak hanya itu, berkat hewan ini, kita bisa mendapat vaksin difreti, tuberkulosis, obat antibiotik, hingga transfusi darah. Namun di antara semua itu, kini guinea pig utamanya digunakan untuk meneliti alergi, penyakit pernapasan, nutrisi, pendengaran, dan uji keamanan obat. Sebab, menurut laman Understanding Animal Research, hewan tersebut mampu menghasilkan reaksi dan hasil eksperimen yang akurat untuk diterapkan pada manusia. Sayangnya, di balik masifnya penggunaan guinea pig dalam eksperimen sains, ada kenyataan pahit yang harus dialaminya. AAVS melapor bahwa saat melakukan prosedur yang membuatnya kesakitan, sebagian lab tidak memberi obat pereda nyeri. Mereka pun tersiksa karenanya. Di urutan ketujuh ada kucing. Hewan peliharaan lainnya yang juga terlibat dalam eksperimen sains adalah kucing. Hewan yang memiliki tempat spesial di hati masyarakat ini digunakan karena mereka familiar dengan manusia dibandingkan primata. Mereka juga mudah untuk didapatkan. Menurut penjelasan AAVS, kucing pada umumnya terlibat dalam penelitian neurologis, penyakit yang berhubungan dengan penglihatan, pendengaran, dan tidur. Tak hanya itu, hewan tersebut juga menjadi pilihan utama dalam riset HIV atau AIDS karena kucing memiliki penyakit serupa yaitu feline leukemia virus atau FELV. Jika kalian menyukai video kali ini, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis dan tidak bayar. Oke? Terima kasih.